Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pelet Semar Mesem. Dari mana asal ikatannya? Petaka Pelet Semar Mesem, ilmu pengasihan yang membuka pintu kehancuran. Malam ini kami tidak datang untuk mencari cinta. Kami datang untuk membuka kisah tentang nafsu yang disamarkan sebagai kasih. Tentang doa yang berubah menjadi kutukan. Tentang ilmu pengasihan yang lebih banyak mengambil daripada memberi. Pelet Semar Mesem, ilmu yang katanya mampu menundukkan hati manusia. Ilmu yang diyakini bisa membuat seseorang jatuh cinta tanpa syarat. Namun, sedikit yang tahu, di balik senyum Semar tersimpan petaka panjang. Dan malam ini, kami akan melusuri jejak kehancuran yang ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur APRI PM, malam ini kami berada di sebuah lokasi yang dikenal warga sekitar sebagai tempat pengasihan lama. Menurut penuturan warga, tempat ini sering dipakai untuk tirakat Pelet Semar Mesem. Bukan hanya satu atau dua orang, tapi puluhan, bahkan ratusan dalam puluhan tahun terakhir. Dan anehnya, hampir semua kisahnya berakhir tragis, sedulur. Astagfirullahaladzim. Pelet Semar Mesem bukan sekedar bacaan ataupun mantra, sedulur. Ia adalah perjanjian batin. Banyak yang mengira aku hanya ingin dicintai. Padahal yang terjadi, mereka memaksa kehendak manusia lain, sedulur. Dan di setiap paksaan selalu ada penarik keseimbangan. Ada yang kehilangan keluarganya. Ada yang kehilangan kewarasannya. Dan ada yang kehilangan nyawanya, sedulur. Sedulur-sedulur, angin barusan berhenti mendadak. Biasanya lokasi seperti ini itu pertanda ada yang mulai memperhatikan.
Kami tidak memanggil, kami tidak mengundang, kami hanya ingin melihat sejauh apa petaka ini meninggalkan bekas. Astagfirullahaladzim. Langsung turun hujan sedulur. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Pertanda apa ini sedulur? Astagfirullah. Apakah malam hari ini saya tidak diizinkan untuk berada di wilayah ini? Begitu saya masuk ke sini, seperti kita masuk ke gerbang gaib ya dulur. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Dan seperti biasa, jika sedulur-sedulur yang sudah menemukan video ini, ayo dibantu like dulu, dibantu share, dibantu komen dulu. Begitu saya memasuki lokasi ini, anginnya berhenti, lalu turun hujan sedulur. Astagfirullahaladzim. Tempat ini seperti jarang terjamah. Bisa kalian lihat sendiri lur. Semaknya sangat belukar. Allah Akbar. Astagfirullah. Oke, kita melanjutkan perjalanan ini sedulur. Saya merasakan ada energi dari sekitaran sini sedulur. Apakah sudah ada yang benar-benar memantau kita sedulur? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sohibul wilayah. Tempat ini langsung terasa sunyi, senyap. Tidak ada suara lain selain suara saya di sini sedulur. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk, fokus sedulur. Tadi saya berada di bawah sana dan saya melihat ada yang berdiri makhluk di sini. Dia seperti masuk ke pohon ini sedulur. Astagfirullahaladzim. Pantesan begitu tadi saya sampai ke depan pohon ini, saya merasakan ada entitas. Ternyata dari tadi sudah ada yang mengawasi kita sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk, astagfirullahaladzim. Apakah bisa makhluk yang tadi berubah menjadi kalajengking sedulur? Padahal yang saya ketahui, jin itu berubah menjadi anjing, berubah menjadi ular, dan berubah menjadi angin sedulur. Apakah bisa
makhluk itu berubah wujud menjadi kalajengking sedulur. Dan anehnya kalajengking ini itu bukan di atas tanah, di tengah-tengah pohon sedulur. Oke, saya sudah menemukan satu keganjilan. Di mana makhluk kalajengking seperti ini, dia itu tidak berada di atas tanah, tapi di sela-sela pohon, di tengah-tengah pohon sedulur. Astagfirullah. Perhatikan dulu sedulur. Waduh, ini masih nge-zoom apa ngeblur ya? Ya lur. Oke, kita jangan zoom dulu biar tidak ngeblur dulu. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Ternyata saya berhadapan dengan makhluk, bukan sembarang makhluk. Dia bisa berubah menjadi seekor kalajengking. Jangan-jangan makhluk itu juga berbisa sedulur. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Apakah makhluk yang tadi menampakkan diri bisa keluar lagi sedulur? Apakah benar-benar makhluk itu berubah menjadi kalajengking ini? Entahlah sedulur. Oke, kita coba cari lagi. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Fokus perhatikan depan. Ternyata makhluk yang tadi tidak berubah menjadi kalajengking. Mungkin itu kalajengking biasa sedulur. Astagfirullahaladzim. Wahai makhluk, kenapa dia menghilang sedulur? Kemana dia pergi? Padahal saya mau menanyakan banyak informasi di tempat ini. Kenapa dia menghilang begitu saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai makhluk, mohon maafkan saya makhluk. Tadi saya salah mengira. Saya kira panjenengan tadi berubah menjadi kalajengking. Apakah panjenengan tersinggung makhluk? Kenapa sampean menghilang begitu saja? Apakah ini pancingan sedulur? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oke, jangan-jangan dia masuk ke dalam sana. Kita coba masuk ke dalam sana sedulur. Kita kejar. Karena saya datang ke sini mau menggali informasi yang sebanyak-banyaknya. Dan sampai detik ini saya belum mendapatkan informasi apapun sedulur. Kita jangan pulang dulu sebelum mendapatkan
apa yang kita tuju sedulur. Walaupun hujan, kita tetap berusaha untuk mengungkap petaka pelet Semar Mesem sedulur. Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Allah. Sebentar sedulur. Ternyata makhluknya ada di depan kita sedulur. Tenangkan diri. Tarik nafas perlahan sedulur. Kami tidak akan menyakiti. Jika memang panjenengan hadir, sampaikan maksud panjenengan. Kalian selalu datang dengan rasa ingin tahu, tapi pulang membawa ketakutan. Siapa kamu? Kami bukan satu. Kami adalah yang dititipi, yang dipanggil, lalu ditinggalkan. Dititipi oleh siapa? Oleh manusia yang ingin dicintai, tapi tak mau mencintai dengan cara yang benar. Pelet Semar Mesem. Dari mana asal ikatannya? Dari rasa kurang dihargai, kurang dicintai, kurang bersyukur. Lalu mereka mencari jalan cepat. Mereka menyebut nama kami tanpa tahu bahwa setiap panggilan adalah janji. Apa yang sebenarnya mereka janjikan? Bukan kata-kata, tapi niat. Ketika niat memaksa, kami mengikat. Ketika niat ini, kami memperkuatnya. Dan ketika niatnya ingin memiliki, kami meminta imbalan. Imbalan seperti apa? Pertama, ketenangan. Mereka mulai gelisah tanpa sebab. Kedua, hubungan. Orang-orang menjauh. Rumah jadi panas. Ketiga, tubuh. Sakit yang tak sembuh, mimpi buruk berulang, dan jika masih membangkang, kami akan memanggil yang mereka sayang. Apakah pernah yang ada?
menolak setelah pakai pelet ini. Banyak, tapi penolakan tidak menghapus janji. Mereka datang menangis, memohon dilepaskan. Tapi cinta yang dipaksa sudah berubah menjadi hutang. Bagaimana dengan orang yang terkena pelet? Mereka perlahan hilang diri, bukan kerasukan, tapi dibisiki terus-menerus. Cinta berubah obsesi, rindu berubah sakit, dan ketika ikatan diputus, jiwa mereka kosong. Kira ilmu ini ringan, yang hanya sentuh adalah wilayah takdir. Tuhan memberi cinta dengan doa. Kalian mengambil dengan paksaan. Maka jangan heran jika kalian akan kami ajak. Kami tidak membenarkan perbuatan itu. Kami hanya membuka kisah agar manusia sadar. Jika itu niat, maka tutuplah pintu ini. Jangan biarkan yang lain datang. Dengan niat kotor dan pulang membawa petaka. Kami akan menutupnya. Kami mohon izin untuk memulangkan. Ingatkan mereka. Cinta yang benar tidak melukai. Tidak mengikat, tidak memaksa. Astagfirullahaladzim. Sedulur. Ternyata seperti itu. Baiklah. Kita sudah mendapatkan informasi tentang petaka pelet Semar Mesem, sedulur. Petaka pelet Semar Mesem. Ilmu pengasihan yang membuka pintu kehancuran. Sedulur-sedulur yang dirahmati Allah. Malam semakin larut. Dan pada jam seperti inilah hati manusia paling jujur berbicara.
Apa yang kita saksikan malam hari ini bukan sekadar kisah horor. Ini adalah cermin tentang manusia yang lelah menunggu, lalu tergoda mengambil jalan pintas. Padahal Allah tidak pernah pelit dalam memberi cinta. Yang sering kurang adalah kesabaran kita. Banyak manusia berkata, "Aku hanya ingin dicintai." Namun lupa bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku pantas dicintai? Cinta bukan tentang mengikat, bukan tentang memaksa hati orang lain tunduk, karena hati adalah wilayah Allah. Pelet, pengasihan, dan ilmu semacam ini lahir dari ketidakpercayaan. Ketika manusia tidak yakin bahwa doa lebih kuat daripada mantra, bahwa sabar lebih mulia daripada paksaan, maka yang diambil bukan cinta, melainkan ketenangan. Dan hidup tanpa ketenangan adalah Aisyah paling sunyi. Allah berfirman, "Dan hanya kepada Aku kalian meminta pertolongan, bukan kepada makhluk, bukan kepada yang tak terlihat, bukan kepada jalan gelap yang menjanjikan cepat namun menagih mahal." Jika saat ini ada di antara kalian yang sedang terluka karena cinta, yang merasa ditinggalkan, yang merasa sendirian, ingatlah satu hal, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Yang sering pergi adalah harapan kita sendiri. Jangan gadaikan iman hanya demi perhatian manusia. Jangan tukarkan doa dengan mantra. Dan jangan pernah memaksa apa yang bukan takdirmu. Karena sesuatu yang datang dengan cara salah akan pergi dengan cara yang menyakitkan. Malam ini kita tutup penelusuran ini dengan istighfar, dengan sholawat, dengan niat memperbaiki diri. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah melindungi kita dari ilmu yang menyesatkan, dari cinta yang membutakan, dan dari nafsu yang menyamar sebagai kekasih. Dan semoga Allah mengganti semua kesedihan kita dengan cinta yang halal, tenang, dan penuh berkah. Terima kasih telah menemani kami malam ini. Jika konten ini bermanfaat, silakan bagikan sebagai pengingat, bukan sebagai tontonan semata. Saya Apri. Apabila ada salah-salah kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati kalian semua,
saya memohon maaf sedulur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.